pagiku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih bercampur dengan ras-ras lainnya. Hal ini mungkin karena dulu ketika nenek moyang pertama kali datang di Indonesia kan katanya dari Cina. Nah, orang Cina itu mungkin juga rasnya sudah bercampur dengan ras-ras lainnya, sehingga sampai dengan keturunan kita tidak ada pembuktian bahwa kita benar-benar asli Indonesia. Yang kedua, yang terpikir ketika mendengar kebinekaan global bahwa kita harus berpikiran yang lebih maju, lebih luas, tidak mengunggulkan diri kita sendiri. Terus juga cara merayakan kebinekaan global versi kita, bahwa kita boleh mengadopsi budaya-budaya dari negara lain asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tantangan keberagaman di kancah global.
bunuh diri atau membunuh orang lain atau menghancurkan orang lain itu menganggap bahwa itu jihad yang bisa masuk surga, itu saya kira salah besar. Itu termasuk aliran ekstrem, termasuk aliran yang sesat. Jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Sayangmu hanyalah untukku selalu. Cinta kasihmu kau tanamkan padaku. Bakti hidupmu kau ajarkan padaku. Hormatku muridmu, ku kenang kau selalu. Sayangmu hanyalah untukku selalu. Cinta kasihmu kau tanamkan padaku. Bakti hidupmu kau ajarkan padaku. bisa. Hormatku Kalau saya bacakan ya, Bapak Ibu. Di sini, di dalam toleransi pernikahan ini, tadi kita tahun kemarin ini ya, kita akan membahas lima hal mengenai pendidikan global. Ini kita akan berdiskusi mengenai toleransi antar konteks global ya, tentunya. Kemudian nanti kita akan melihat toleransi pendidikan internasional di Indonesia.
Di dalam film itu saya lihat Squidward, dia ada yang pernah nonton kayak gue. Saya teringat sekali. Jadi membedakan antara dunia SpongeBob dan Squidward. Jadi Squidward itu dia bercita-cita atau berharap agar semuanya itu sama, tadi mulai dari bentuk, fisik gitu ya, kebiasaan dan semuanya sama. Dan ternyata ketika SpongeBob masuk ke dunianya Squidward, itu ternyata ya tadi monoton ya. Jadi orang-orangnya sama semuanya, kemudian rumahnya sama, aktivitas yang dilakukan setiap harinya sama, bangun sampai kerja itu sama, dan seperti robotnya. Kemudian ketika di dunianya SpongeBob yang segala berwarna, dunia kita ya Bapak Ibu ya, memang yang berwarna tadi juga akan ada tantangannya tersendiri ya, akan ada ya apa yang harus kita juga hadapi gitu, karena yang mungkin itu menjadikan ujian juga ya. Nanti kita akan lihat apa hal-hal yang terjadi di baik di negara kita ataupun juga di negara luar ya, dengan topik kebinekaan ini. Nanti ada beberapa video ini. Nah, Bapak Ibu, di sini sebentar. Ya. Kita akan menuju pada aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, ini ketentuannya. Jadi sejak dulu kala manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya. Pada awalnya itu, sehingga kan tersebar ya manusia itu di berbagai benua negara. Nah, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras bangsa hidup berdampingan dengan damai. Saat ini ya Bapak Ibu, dan itu sebenarnya tidak mudah, perjalanannya juga panjang. Seperti di negara-negara Eropa sana, terus Amerika, di sana kan banyak sekali rasnya ya. Tantangannya lebih besar dibanding dengan kita, meskipun juga kita terdiri dari berbagai suku tadi. Tapi di sana jauh lebih banyak lagi, dan ternyata inklusivitas. Nah, ini kita dibimbing istilah inklusi. Jadi sebenarnya inklusi itu kan tadi lahir dari toleransi. Kita menghargai perbedaan dan mengakomodasinya. Nah, jadi inklusi yang di sana itu lebih awalnya lebih pada toleransi dari antar ras ya, karena berbeda warna kulit juga di sana berbeda. Kalau kita mungkin tidak terlalu begitu dominan ya, tapi di sana itu ada yang ekstrim perbedaannya. Kemudian rambut, ya, kemudian dari bahasa juga, dari kebiasaannya. Nah, di sana nilai-nilai inklusivitas mulai ditanamkan sampai akhirnya nanti kita mentoleransi akan adanya anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ya. Nah, tapi kalau di kita memang kita juga terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, kemudian agama juga. Nampaknya dulu itu lebih mudah dihadapi ya, tantangan-tantangan yang ada. Berbeda sekarang ini juga mulai agak mencuat lagi ya perbedaan-perbedaan itu, sehingga pemerintah memasukkan materi ini di dalam sekolah penggerak. Karena dulu di angkatan pertama belum ada yang dimasukkan materi mengenai toleransi kebinekaan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, namun ada pemimpin ini ceritanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melakukan games nih. Ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Tadi kan saling bermigrasi. Nah, mereka menginginkan negara mereka itu dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Namun, misi kita adalah mengembalikan sosok-sosok. Di sini ada beberapa gambar. Nanti ya Bapak Ibu, foto-foto gambar yang mewakili negara-negara tertentu. Nah, di sini ada negaranya. Kalau yang belakang aku lihat ya, teman-teman baca, ada negara Greenland, kemudian Kanada, Amerika, Meksiko, Brazil, Argentina, Afrika, Spanyol, Jerman, Rusia, Cina, India, Filipina, Indonesia, dan Australia. Nah, Bapak Ibu, kita punya misi. Tugas kita adalah mengembalikan
orang-orang yang ada di sini ke negaranya. Karena tadi ada pemimpin negara yang tidak mau ada kedatangan. Jadi kita akan kembalikan dulu nih Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu dengan wajah yang seperti ini berasal dari negara mana? Atau Bapak Ibu juga bisa saling, tapi nanti kalau sendiri-sendiri di laptop kurang seru ya. Jadi kita biar satu screen saja ya Bapak Ibu. Jadi saya akan bukakan dulu gamesnya, nanti Bapak Ibu silakan identifikasi kira-kira itu negara mana. Sebentar. Ini kita akan membagikan sticky note. Terus lebutakin terus. Nah, nanti akan dibagikan sticky note ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan ya mengenai jawaban dari pertanyaan pertama. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia itu hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi ya, seperti tadi kita sudah mengembalikan orang-orang tadi ke negara asalnya, dan gimana suasananya semua seperti itu. Jadi mereka akan ada di tempat tinggalnya ya, dan tidak boleh. Sejak 2017 semakin teruji motifnya macam-macam, dan itu yang membuat kita di historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal 20, sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama. Tidak. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadi